Sekarang banyak negara pada datang sekali lagi, ya pada ingin tahu apa sih kok BPJS Indonesia itu bagus itu apa rahasianya? Kok bisa dari defisit dari positif, kepuasan dari sekian menjadi 90%, kemudian utilisasi meningkat tajam sekali. Ya dulu waktu 2014 ya kebetulan saya ketua tim persiapan BPJS itu pesertanya hanya 133,4 juta, sekarang 276,5 juta atau 98,16% ya. Tidak berhenti di situ ya, tetapi juga utilisasi. Dulu sehari itu kurang dari 300.000, sekarang sehari 1,7 juta utilisasi. Jadi luar biasa nih gitu. Prof, ini kan inovasi terus dilakukan tadi antrian, kemudian juga teknologinya juga, kemudian juga pelayanannya dari sisi sinergi dengan pihak lain, Prof. Karena tentu. Kan tidak bisa sendiri mitra BPJS banyak. Bahkan rumah yang sakit tadi ribuan. Pelayanan kan rumah sakit. Nah ini. Dan klinik. Bagaimana, Prof? Kalau tadi kita bicara kepuasan pelanggan bisa dilakukan oleh pelanggan, kalau dari mitra-mitra ini dan BPJS ada apresiasi juga buat mereka. Oh jelas. Jadi contoh ya. Tahun lalu itu karena kepercayaan masyarakat meningkat, maka BPJS membayar tambahan ke rumah sakit dan klinik-klinik itu 45 triliun atau 3 billion US dollar kalau orang ini. Jadi banyak itu. Saya nggak tahu Mas Yudi pernah lihat uang 1 triliun nggak? Ini 45 triliun tambahannya saja, bukan keseluruhan. Tambahan tuh? Tambahan biasanya sekian, kami tambah 45 triliun. Kayak down payment gitu? Bukan ya? Bukan nambahan biaya yang kita berikan. Yang dibayarkan. Kalau down payment juga pertama kali dalam sejarah. Belum pernah sebelumnya. Belum pernah. BPJS sudah melakukan itu? Iya. Wow. Dulunya belum pernah BPJS juga melakukan dulu ya. Bahkan sekarang ini tidak hanya down payment, kita bersama Kementerian Kesehatan naikkan tarifnya. Jadi uang yang kita berikan tarifnya itu lebih tinggi daripada sebelumnya gitu. Termasuk tentu pertama kali dalam sejarah lagi ya. Banyak lagi pertama kali dalam sejarah itu kapitasi di FKTP itu baik klinik, puskesmas kita naikkan. Belum pernah sebelumnya dinaikkan. Tidak berhenti di situ. BPJS itu sudah bicara resmi di forum PBB di New York ya. Ya, tidak hanya di WHO, PBB ya. Itu belum pernah juga dalam sejarahnya. Jadi sekarang banyak negara pada datang sekali lagi ya pada ingin tahu apa sih kok BPJS Indonesia itu bagus itu apa rahasianya? Kok bisa dari defisit dari positif, kepuasan dari sekian menjadi 90%, kemudian utilisasi meningkat tajam sekali. Ya dulu waktu 2014 ya kebetulan saya ketua tim persiapan BPJS itu pesertanya hanya 133,4 juta, sekarang 276,5 juta atau 98,16% ya. Tidak berhenti di situ ya, tetapi juga utilisasi. Dulu sehari itu kurang dari 300.000, sekarang sehari 1,7 juta utilisasi. Jadi luar biasa nih gitu. Artinya sekarang kalau ada pasien yang kemudian berobat ditangani gitu ya sampai mungkin ada tindakan tertentu, tidak ada lagi kata-kata misalnya ini tidak ditanggung, ini tidak ditanggung. Obat ini sebetulnya tapi di cover asal sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan prosedur. Tapi orang kita kadang-kadang kan nggak mau sesuai prosedur ya. Dia kepengennya pomanya saya peserta BPJS, tapi saya kalau ke rumah sakit harus VIP atau kelas rawat jalan harus kelas eksekutif. Boleh, silahkan. Tapi bayar tambahan. Maksimum 400.000 kami batasi kayak gitu. Ya contohnya misalnya penyakit jantung ya Prof ya. Itu kan sampai ada yang ring 100 gitu. juta. Itu di cover semua. Di cover jangan 100 juta. 1 miliar asal itu memang di cover. Coba kalau ke tempat lain itu bisa tidak di cover atau ada maksimum limit. BPJS enggak ada. Ini yang belum tahu nih mungkin. Ini belum tahu. Jadi kita kasih tahu. Umpamanya habis 1 miliar ya dibayar. Sesuai dengan saya bayarnya cuma 42.000 atau enggak bayar ini karena dibayari oleh pemerintah karena saya orang enggak mampu. Ya dibayar oleh BPJS. Itu luar biasa nih. Luar biasa. Sekarang saya tanya Mas Yudi ya. Tolong carikan nilai kebangsaan kita, berbangsa dan bernegara, yaitu gotong royong. Yang sekarang hidup artinya masih bisa dirasakan ratusan juta orang di Indonesia dengan nilai gotong royong yang jalan itu apa?
Yang terimplementasi dan real. Iya, dan real. Ada Ratusan juta orang ya. Ada ratusan juta orang. Wow. Kalau 10 orang bangun gotong royong, bangun rumah, Ya, boleh lah. biasa. Itu 10 orang. 98%. Atau 20 orang. Ini ratusan juta orang. Hampir semua masyarakat Iya, Indonesia. masyarakat Indonesia. Itu. Oke. Artinya kalau ada yang mengatakan BPJS hanya dinikmati orang-orang kaya saja, itu Enggak benar. Enggak benar ya, Prof. Enggak Ya? benar. Kenapa? Dari data yang kami olah ya, kapan itu kami kirim ke Kompas itu. Sekarang penyakit jantung itu justru banyak dirasakan dan kemudian operasi itu oleh orang-orang PBI, penerima bantuan iuran, artinya orang miskin. Subsidi Ya. pemerintah. Iya. Oke. Jadi dia nggak bayar. Itu Oke. lebih banyak daripada mohon maaf orang kaya yang dioperasi jantungnya gitu. Oke, ini jadi bukti nih. Iya, Bukti luar bahwa biasa nih. Manfaatnya memang. Tapi orang yang nggak tahu pakai data zaman dulu, wah ini orang miskin menyumbang orang kaya gitu. Oh ini orang kaya bikin bangkrut ya. Mana bangkrut? Tadi Mana 90% ya lebih itu PBI malah yang menerima manfaat itu ya, Prof ya. Yang jelas itu bahwa orang PBI ini lebih banyak, daripada memanfaatkan ya yang operasi jantung tadi daripada orang yang kaya.